Islam tidak akan bisa terwujud dilaksanakan tanpa adanya jamaah, tanpa adanya imam yang dibeat dan ru'yah yang membeat, tidak akan bisa. Syahadat, ya. Syahadat itu syarat mutlak orang jadi Islam harus membaca syahadat. Cuman nggak sekedar membaca syahadat. Syahadat itu harus diucapkan di depan imam, yang imam itu akan ngurusi kita sampai kita mati atau dia mati, ya toh? Yang akan ngurusi agama kita, memberi ilmu kita. Baru syahadat itu sah, dan itu adalah imam yang dibeat. Kalau zaman Nabi ya Nabi. Baik, kita baca pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama, pernah ada majelis yang mengharuskan syahadat ulang ketika ingin menikah, harus mencari pasangan dari satu majelis yang sudah syahadat ulang. Jika tidak, maka pernikahan tidak sah dan sama saja dengan berzina. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Apakah ada dalil dan kisah salafus saleh? Ini tentu masalah syahadat batal atau tidak batal, ada syarat-syarat syar'i. Kalau seandainya betul-betul memang dia kafir, dia memang pernah membatalkan syahadatnya, ya memang harus syahadat gitu kan. Tapi yang saya tangkap bukan itu di sini. Ini ada kelompok, memang tidak usah kita sebutkan namanya. Memang mereka menganggap semua umat Islam kafir. Jadi kalau mau baru bergabung harus syahadat dulu. Yang dianggap cuma kelompoknya saja yang benar. Dan ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kita tidak boleh sama sekali menuduh seseorang itu kafir kalau tidak ada hujjah tentang masalah itu. Jelas-jelas ada sesuatu yang membatalkan kekafiran dia. Masih ingat perilaku Usama bin Zaid kan? Radhiyallahu anhu, yang pernah mau menebas orang kafir, kemudian tiba-tiba syahadat. Lalu Usama bin Zaid tebas saja langsung. Setelah berpikir sejenak lalu ditebas sama dia. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau bunuh hai Usama? Ya Rasulullah, ini tadi musuh ini, dia perang dengan saya. Kalau saya tidak menangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Tiba-tiba waktu pedangnya sudah jatuh, dia tiba-tiba syahadat. Berarti dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Apa kau belah dadahnya hai Usama? Sehingga kau tahu dia benar atau tidak? Usama terdiam. 2 kali Nabi SAW ulangi. Apa kau belah dadahnya hai Usama? Sehingga kau tahu dia jujur atau tidak? Terus Nabi SAW ulangi kata Usama sampai saya berharap masuk ke dalam kuburan dan tidak keluar lagi. Meninggal. Karena beratnya bobot kata-kata Nabi SAW tadi. Jadi nggak bisa sembarangan mencap orang semuanya kafir, tidak mungkin. Ya. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya bedah buku Nawaqidul Iman itu hari Jumat pagi di Kemang biasanya. Ini memang saya bahas masalah itu. Di awal-awal bahasan kitab itu ada bahasan tentang tidak bolehnya kita memvonis seseorang kafir tanpa ada hujjah yang jelas. Nggak bisa sama sekali. Kalau betul-betul kita tahu memang terindikasi dia mengikrarkan kekufurannya, sudah dia berbuat kemusyrikan dan telah sampai hujjah padanya, sudah dijelaskan hukum dia tidak mau juga tahu, maka pada saat itu baru ada vonis gitu. Lah, orang Islam asalnya nggak Islam terus masuk Islam, terus ngomongkan syahadat di depan kiai, di depan ustadz yang bukan imam, itu menurut Quran hadis nggak sah, nggak sah. Soalnya kiai sama ustadz itu bukan imam dan belum tentu ngurusin orang yang baca syahadat ini sampai dia mati atau imam atau ustadznya mati.